Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Yang saya hormati Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam beserta seluruh direktur yang hadir, dan yang saya hormati staf khusus Tenaga Agama Republik Indonesia dan tenaga ahli yang hadir. Tentu yang sama-sama kita hormati para wali kota, bupati yang hadir, yang baru saja mendapatkan penghargaan insya Allah dunia akhirat. Ya, tentu juga yang sama-sama kita cintai, kita hargai, kita berikan apresiasi para penyuluh yang hadir dari berbagai provinsi, khususnya tadi mendapatkan nominasi dan penghargaan. Pada malam ini jangan dilihat apa yang diperoleh, jangan juga melihat siapa yang memberikan, tapi kita yakin para malaikat dan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa pun juga menyaksikan kehadiran kita di sini sebagai pertanda bahwa kita telah berjasa untuk mengangkat martabat kehidupan masyarakat kita di pelosok-pelosok tanah air Indonesia. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi kepada para bupati, para wali kota, ya. Di antara sekian banyak wali kota, bupati, hanya yang terbukti secara formal memberikan perhatian khusus kepada penyuluh agama. Tentu kita berharap masa-masa akan datang seluruh bupati dan wali kota juga melakukan hal yang sama. Karena apa yang kita lakukan ini adalah sesungguhnya sangat menyentuh lapisan masyarakat kita. Seperti tadi mendapatkan penghargaan tuh, ada membangun rumah singgah atau rumah pembinaan lebih dari 50 rumah, dan insya Allah nanti akan bertambah tentunya. Ada juga yang membangun atau membuka tambak, lebih 200 hektar, dan itu juga dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat setempat. Ada lagi masalah lingkungan juga yang kemarin diundang oleh Bapak Presiden, dan saya kira Pak Bupati dan Ibu Bupati, Wali Kota dan Ibu Wali Kota atau wakil yang hadir, insya Allah sampai jumpa nanti, kita akan berjumpa di masa depan. Dia akan datang, tahun akan datang, mungkin dalam bentuk apresiasi yang khusus, ya, dan kita nanti akan melihat apresiasi yang dilakukan oleh Pak Bupati, Pak Wali Kota, atau Bapak Ibu, ya. Dan khusus untuk para penyuluh yang bertebaran di seluruh Indonesia saat ini, Bapak sekalian, Masya Allah, itu ada sekian banyak, ya. Ada sekitar 71 ribuan orang. Dan itu sebetulnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang sedemikian banyak, yang 300-an juta. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan agama, agama apapun, agama yang kita anut, masing-masing ada penyuluhnya di lingkungan Kementerian Agama. Kami tahu bahwa keterbatasan anggaran yang dimiliki Kementerian Agama, sehingga jumlah pengangkatan penyuluh agama ini agak tersendat. Seharusnya
mungkin 3 kali atau 4 kali lipat daripada apa yang ada sekarang ini dibandingkan jumlah populasi penduduk dan sebaran pulau-pulau desa terpencil. Maka itu saya mendengarkan banyak cerita-cerita yang sangat mengharukan, sangat menakjubkan. Ada yang bertarung melawan ombak untuk menggapai sebuah target. Ada yang berjalan kaki sampai berjam-jam. Ada yang naik perahu, ada yang naik kuda itu sampai menelusuri pelosok-pelosok desa. Bahkan ada yang pernah jatuh sakit dioperasi di rumah sakit, dan itu semuanya untuk memberikan penyuluhan terhadap warga masyarakat kita. Saya yakin bahwa hanya karena modal keikhlasan, ketulusan niatlah yang membuat para penyuluh kita itu mau bertarung melawan alam hanya untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Karena kebutuhan masyarakat itu bukan hanya materi, bukan hanya pembangunan jalan, bukan hanya pembangunan sekolah, ya. Akan tetapi juga mereka membutuhkan penyuluhan rohani, kepuasan batin. Ya. Seperti tadi ada 9 kategori dan itu sangat bagus, ya. Pertama, peningkatan literasi Al-Quran. Tentu bukan saja pintar membaca Al-Quran, tapi pelan-pelan juga bagaimana mengamalkan kandungan Al-Quran itu sendiri. Ya. Yang kedua juga ada pendampingan kelompok rentan. Banyak sekali kelompok rentan dalam masyarakat kita, apakah itu masuk kategori difabel atau kategori yang membutuhkan perhatian-perhatian khusus. Ya. Ada yang rentang, tadinya hampir bercerai, diberikan nasihat, maka utuh kembali rumah tangganya. Ada yang tadinya berpisah antara anak dan orang tua, akhirnya bisa dirukunkan kembali oleh para penyuluh. Dan saya minta kepada para penyuluh di seluruh tanah air, bukukanlah pengalaman-pengalaman hidupnya. Dan itu nanti pada satu saat nanti kalau ada sutradara itu bisa difilmkan tuh. Saking begitu hebatnya tuh. Nah, kemudian juga ada kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat itu bukan hanya kesehatan individu, kesehatan fisik, ya, tetapi termasuk kesehatan lingkungan, kesehatan sosial itu, ya, termasuk di situ adalah keutuhan rumah tangga, pertetanggaan, solidaritas sosial. Itu namanya kesehatan masyarakat. Dan peranan penyuluh ini yang menguasai daerahnya masing-masing itu diterima sebagai seorang tokoh. Coba kita lihat tadi, walaupun usianya rata-rata masih muda, tetapi mampu memberikan penasihatan kepada orang-orang yang lebih senior, lebih tua. Itu karena wibawa yang mereka peroleh dari pendidikannya dan juga terlatih. Ada lagi pemberdayaan ekonomi umat. Ya, seperti tadi berhasil menciptakan suatu lembaga-lembaga ekonomi yang bisa menyejahterakan umat. Ya. Di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Banyak yang kita yang kita terima bahwa para penyuluh itu mensponsori sebuah ekonomi mikro di dalam masyarakat itu. Padahal backgroundnya itu mungkin dari pesantren, dari UIN, tapi kok bisa mengelola sebuah koperasi yang hidup dalam masyarakat dan memberikan taraf hidup yang lebih meningkat di dalam masyarakat tersebut. Seperti tadi yang dicontohkan tuh. Kemudian juga ada pendampingan hukum. Ada persoalan tanah, sertifikat, ada persoalan-persoalan perdata yang sedemikian banyak dalam masyarakat. Mungkin juga ada potensi persoalan pidana juga dengan segala kemampuan yang diusahakan oleh para penyuluh kita, walaupun bukan backgroundnya sarjana hukum tadi saya lihat, ya. Tapi sekarang ini bisa kita belajar ilmu hukum melalui handphone yang kita miliki. Bertanyalah kepada Google, kadang-kadang jawabannya lebih bagus daripada dosen. Ya. Kemudian
Ada lagi pendampingan hukum tadi, ada pelestarian lingkungan. Ya, termasuk di sini lingkungan fisik, ya. Bagaimana mencegah terjadinya penebangan pohon, bagaimana menghindari pengelolaan lahan yang bisa mengakibatkan akibat buruk di sekitarnya. Para penyuluh kita juga diminta di sini bagaimana membuat satu konsep andal analisis dampak lingkungan, dan teman-teman para penyuluh itu by nature mereka belajar secara alami apa yang perlu dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pembenahan lingkungan kita. Kemudian juga ya, lingkungan itu juga bisa berarti lingkungan sosial, lingkungan masyarakat kita. Nah, khusus untuk lingkungan ini, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama mengisukan suatu isu besar dan sekarang menjadi viral, bahkan viral internasional. Kita memperkenalkan apa yang disebut dengan ekoteologi. Eko artinya bumi, ya, teologi artinya hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sekarang ini tidak kita bisa berbicara tentang kesejahteraan masyarakat apabila lingkungan ini rusak. Tidak ada masa depan kemanusiaan kalau lingkungan ini rusak. Jumlah yang korban akibat perang antara Israel dan tetangganya dan Rusia, Ukraina, itu hanya 67.000. Tapi jumlah yang korban karena climate change, perubahan iklim yang menyebabkan longsor, banjir, gempa, kemudian juga kemarau berkepanjangan, itu 4 juta orang meninggal setiap tahun. Berarti jauh lebih hebat daripada perang itu sendiri. Maka itu kita mungkin perlu membangkitkan apa yang biasa saya istilahkan dengan fiqhul bi'ah. Ya, fikih lingkungan hidup ini sangat penting. Kata Rasulullah SAW yang beragama Islam, ya, ada sabda Rasulullah, seandainya bumi ini besok pasti kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Sedemikian pentingnya tanaman itu dipelihara. Kemudian ekoteologi ini juga berdampak nanti pada ada cabangnya yang kita sebut dengan kurikulum cinta. Cinta di sini bukan hanya cinta antara sesama umat manusia, tapi juga cinta tumbuh-tumbuhan, cinta binatang, bahkan cinta alam raya. Bagi kita yang beragama Islam, bahkan juga Abrahamic religion, termasuk Katolik, Protestan, bahkan semua agama tidak mengenal istilah benda mati. Benda mati itu adalah bahasa sekuler yang tidak mengenal agama. Tanyalah agama Hindu, Buddha, Konghucu, apalagi Islam. Wa in min syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu melainkan semuanya itu bertasbih kepada Allah. Hanya kalianlah yang tidak bisa memahami tasbihnya. Baru-baru ini di Amerika itu juga sudah ada kecanggihan artificial intelligence, alat yang mampu merekam. Ternyata daun-daun ini itu punya energi. Energinya itu bisa dibaca dengan getaran. Jadi setiap benda itu sebetulnya punya getaran. Cuma karena halusnya getarannya kita nggak lihat. Tidak ada yang vakum tuh. Nah, setiap getaran itu mengeluarkan bunyi. Nah, ternyata bunyinya tumbuh-tumbuhan ini, daun-daun itu bertasbih, Bapak Ibu. Jadi mereka membenarkan surah Al-Isra yang saya bacakan tadi, bahwa memang betul semua benda-benda itu bertasbih. Kalaupun kita tidak bisa mendengarkan tasbihnya, mereka mampu bereaksi terhadap tasbih yang kita lakukan. Profesor Isaru Imoto yang terkenal, hasil temuannya pernah dipresentasikan di depan PBB UNICEF di New York. Ternyata air yang dibacakan doa, ya, air yang di dekatnya ada orang berzikir, itu kristal airnya itu menjadi sangat bening, sangat indah, sangat cantik. Ya. Tapi air yang kita maki-maki, ada perkelahian di sampingnya, itu juga berubah kristalnya menjadi sangat jelek. Jadi reaksi
Ya, air itu sangat kuat. Jadi kalau ada orang tersinggung, mukanya merah, itu kadar air dalam setiap manusia itu 80%, Bapak Ibu sekalian. Tulang belulang kita itu pun juga itu 40% kadar airnya, apalagi jantung, ya ginjal, darah. Nah, air itu sangat sensitif. Maka itu air yang paling indah, yang paling energik itu adalah air Zam-Zam. Kenapa? Karena 24 jam sepanjang tahun, sepanjang hari, tidak pernah berhenti orang bertasbih di atasnya. Maka itu air Zam-Zam itu bisa dipakai dalam ilmu kedokteran itu, mencuci bekas luka itu kan harus disterilkan dulu. Tapi air Zam-Zam asal bejananya bagus, itu tidak perlu disterilkan, itu sangat steril dan tidak perlu dipanasi. Sudah diteliti banyak pihak bahwa air Zam-Zam itu sangat kaya dengan zat besi, ya kan? Di sana nggak ada bayam, nggak ada kangkung, tempatnya zat besi itu kan. Tapi ada air Zam-Zamnya. Ya. Cerita sedikit, ada jamaah kami waktu kami masih tinggal di Amerika. Ada jamaah kami itu sudah 13 tahun cuci darah. Ya. Orang Indonesia tapi sudah warga negara Amerika. Mau haji. Dilarang oleh dokternya. Jangan Pak. Bapak nggak boleh haji. 2 kali 1 minggu cuci darah kan. Kadang-kadang 3 kali. Sudah 13 tahun cuci darah. Enggak. Apapun yang terjadi saya mau pergi. Mati di situ nggak apa-apa. Dikasihlah resep dokter 3 kali cuci darah kalau sampai di Mekah. Nah, sampai di Mekah, dia nggak langsung ke hotelnya, langsung ke depan Ka'bah. Ya. Di situ dia minum air Zam-Zam, berdoa depan Ka'bah. Ya, terlambat 1 hari, tidak cuci darah. Hanya 6 kali cuci darah, tinggal di sana itu 2 bulan. Nah, pulang ke Washington. Dokternya nelpon, kamu sudah pulang? Ya sudah, saya sudah pulang. Kenapa nggak pernah cuci darah? Saya tidak perlu cuci darah lagi. Kenapa? Obat apa yang dikasih dokter Saudi? Saya nggak dikasih obat apapun. Datang dokternya, ya, saya tidak dikasih obat kecuali saya hanya mengambil air Zam-Zam. Apa itu air Zam-Zam? Nah, diceritakan air Zam-Zam itu. Jadi saya sendiri menyaksikan, dibuka tangannya tuh penuh dengan, kalau orang cuci darah itu kan jarumnya tuh gede-gede loh Bapak. Jadi bekas-bekasnya sampai di kakinya tuh, bekas-bekas tusukan tuh. Nah, setelah pulang, diambil air itu oleh dokter yang kebetulan dosen, karena rumah sakitnya di Georgetown University di tempat saya bekerja itu. Nah, kandungan yang terdapat dalam air Zam-Zam itu kan penyakitnya kan leukemia ya. Itu sangat aneh. Mungkin karena ada faktor agamanya di situ sehingga tidak dipublish. Tetapi itu fakta. Bukan hanya 1 orang yang bisa sembuh karena penyakit dengan air Zam-Zam ya kan. Nah, ini satu bukti bahwa lingkungan hidup itu beresonansi dengan kita, berinteraksi dengan kita. Makanya itu kalau kita, nah ini penelitian lain lagi Bapak Ibu sekalian, di Jepang, kembang anggrek yang dipelihara oleh tuan dan nyonya itu lebih cantik bunganya daripada yang dipelihara oleh tukang kebun yang di dalam kepalanya hanya ada amplop setiap bulan diterima itu. Dia secara rutin menyiram, tapi bukan tujuannya mencintai, tetapi tujuannya adalah terima honor dari bosnya. Tapi kalau tuan nyonya itu kan tidak perlu honor. Kalau dia memelihara anggrek pasti dengan cinta. Ternyata anggrek pun juga bisa tumbuh dengan begitu cantik kalau dirawat dengan penuh kasih sayang. Apalagi kalau anak kandung kita. Nah, kalau anak kita itu dirawat oleh babysitter, ya, bapak ibunya ke Jakarta atau ke luar negeri, enggak nangis tuh. Tapi pembantunya pergi, demam, nangis. Jadi anak itu anak pembantu atau anak kita. Itu anak biologis kita, tapi bukan anak spiritual kita. Nah, inilah tantangan kita untuk para penyuluh, bagaimana mengajak agar masyarakat itu tidak hanya pintar membuat anak, ya, anak biologis, tapi bagaimana orang itu juga mampu
memeliharanya menjadi anak-anak spiritual. Anak spiritual itu lebih kuat pengaruhnya itu daripada anak biologis, tapi tidak mendapatkan sentuhan rasa. Ya. Ingat kisahnya Nabi Nuh, anak pertamanya Kanaan, ya. Naiklah ke dalam perahu, anak. Bukan. Perahunya orang gila. Orang bikin perahu itu di pantai, bukan di puncak gunung, di puncak bukit. Tidak, nak. Ini semua nanti akan tenggelam. Masih ada gunung lebih besar, ayah. Dia tidak mau naik. Ditegur oleh Allah kan dalam ayat itu, innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu, tapi bukan anak spiritualmu. Dia tenggelam, yang naik adalah anak-anak spiritualnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mampu melunakkan, menjinakkan anak kandungnya sendiri, buatlah anak spiritual, berilah beasiswa, terutama para Pak Bupati, Wali Kota, Ibu, ya. Perbanyak anak-anak kita yang diberi beasiswa, itu adalah anak-anak spiritual kita. Anak-anak yatim itu dipelihara itu. Ya, ini sekaligus bahan dakwah bagi para penyuluh. Kemudian ada lagi metode penyuluhan baru. Penyuluhan itu apa sih? Bahasa Arabnya itu dakwah, menyuluh. Kalau kita bicara tentang penyuluhan itu ada 5 faktor ya, teman-teman para penyuluh. Ada penyuluh, ya, ad-da'i, ada yang disuluh, al-mad'u, ya kan? Ada materi yang disuluhkan, kemudian ada metode yang digunakan untuk menyuluh, dan ada media, cara menyampaikan suluhan itu. Nah ini harus simetris nih, harus klop dengan masyarakat kita. Ya, saya tadi memperhatikan bagaimana tidak berwibawa. Wajah-wajah yang ditampilkan tadi di monitor dan juga wajah-wajah yang tampil sekarang ini memang wajah-wajah Ustadz Kiai. Ya. Apa namanya itu? Muruahnya sangat tinggi. Apa itu muruah itu? Rasa malunya sangat tinggi, qanaahnya juga, dan pasti pekerjaannya juga sangat ikhlas. Hanya orang ikhlaslah yang mampu melahirkan keajaiban. Kalau orang nggak ikhlas, tidak ada keajaiban. Ya. Di mana ada keajaiban, pasti di situ ada keikhlasan, dan di mana ada keikhlasan, di situ juga pasti ada keajaiban. Orang yang ikhlas itu temannya adalah malaikat, temannya adalah Tuhan. Maka itu jangan memandang enteng orang yang ikhlas. Pasti nanti akan berhadapan dengan malaikat, berhadapan dengan Tuhan. Sayangilah orang ikhlas. Kalau ingin menang, doanya mereka itu makbul. Mungkin tidak makbul untuk dirinya didoakan, tapi mendoakan wali kota supaya terpilih lagi, bupati terpilih lagi. Peliharalah para penyuluh ini. Satu langkah yang digunakan untuk pergi menyuluh, 40 dosa terbakar, 40 pahala yang diperoleh. Kalau 24 jam menyuluh bagaimana tuh? Pasti doanya akan sangat makbul. Jadi ini rahasianya Pak Wali Kota, ya Pak Bupati, Ibu, Bapak, ya. Dekatilah mereka, insya Allah doanya mereka itu akan makbul. Ya. Kemudian juga, ya, dai, madu, lihat juga. Jangan sampai masyarakat pada zaman ini dakwah tapi menggunakan bahasa Inggris. Tadi ini banyak istilah-istilah bahasa Inggris yang dipakai di makalahnya itu ya. Itu nggak laku di kampung-kampung itu. Hanya tercengang, waduh ilmiah. Jangan-jangan penceramahnya juga nggak tahu artinya. Nah, jadi kita jangan sok ilmiah. Masyarakat itu membutuhkan bahasa daerahnya. Dan inilah yang dilakukan oleh penyuluh-penyuluh yang sukses. Kemudian juga ada materi. Jangan terlalu materinya tinggi-tinggi. Ya. Wow. Udah bicaranya di pedalaman. Tapi dia bicara tentang Ukraina dan Rusia di situ. Nggak ada urusan di situ itu. Jadi mari kita berceramah biqadri uqulihim sesuai dengan kadar kognitifnya mereka itu. Kemudian juga ada metode apa? Apakah metode yang kita gunakan itu membuat orang itu ketawa terpingkal-pingkal? Atau kita punya kemampuan untuk membuat orang itu menangis terseduh-seduh? Menurut hemat saya,
keberhasilan seorang penyuluh, seorang mubalik, bukan yang berhasil membuat orang itu menangis terseduh-seduh, atau membuat perutnya orang terkocok karena ketawa, tapi pulang dari rumah nggak ada yang tinggal. Apa tadi yang disampaikan mubalik nggak tahu. Suksesnya seorang penyuluh itu ialah kalau ia berhasil menyalakan lentera hati jamaahnya, ya kan? Tidak perlu terlalu menarik, tapi mengian dalam benaknya, oh Pak Ustadz, Ibu Ustazah pernah mengatakan seperti ini. Jadi itu yang penting. Jadi jangan terlalu beratraksi seperti para artis infotainment gitu ya. Bagi kita penyuluh itu pemberkahan, consecration itu yang sangat penting. Jadi jangan berambisi untuk membawa orang terpingkal-pingkal atau menangis terseduh-seduh. Sepula itu pulang ke rumah gak ada yang tinggal. Ya maka itu punya target lah. Materinya harus bagus. Dan yang paling penting, teman-teman para penyuluh, ya ingat pesan ulama kita. Kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Semua yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, itulah nanti akan mendarat dalam hati yang sangat dalam. Kalau hanya spontanitas, masuk telinga kanan, enak kedengaran, tapi cepat keluar telinga kiri, nggak ada bekasnya tinggal di dalam hati. Maka itu sebelum berdakwah, buatlah persiapan dakwah. Kalian para mubalik tidak seperti guru. Persiapan mengajarnya di buku, di laptop. Seorang penyuluh, seorang mubalik, persiapan mengajarnya itu adalah bagaimana melakukan proses pembatinan terhadap materi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Kayak teh celup itu, biar merah dulu baru namanya teh kan. Jadi endapkan dulu materi itu, digodok, dimatangkan dalam hati. Begitu kita keluarkan nanti kepada jamaah, itulah yang akan diterima oleh jamaah. Dan itulah yang mengakar. Maka itu perlu doa, perlu salat bagi yang beragama Islam. Kontemplasi perlu ada. Sama kita juga sebagai orang tua, jangan spontanitas. Nah, kalau pulang sekolah nanti jangan mampir. Ya, iya Bu, iya sih. Tapi tetap dia terlambat pulang. Kok kenapa terlambat? Kerjakan PR di rumah teman, padahal main game. Tapi kalau itu keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, ya, dia lihat anaknya, oh iya. Nah, nanti kalau pulang, jangan mampir ya. Iya Bu. Ya. Ibu nanti enakan buka puasa bersama. Nanti ditunggu Papa loh. Iya Pak. Ditahan oleh temannya. Saya bayarkan kok gamenya. Enggak. Kenapa? Karena limpahan suara batin seorang orang tua terhadap anaknya itu yang mendarat. Tapi kalau spontanitas, enggak ada proses pembatinan, inilah yang membuat ibu-ibu muda, gagal. Coba bandingkan bagaimana orang tua kita dulu melahirkan kita. Apakah seperti anak kita yang lahir? Apa bedanya? Ibu saya nggak tamat SD, tapi sampai sekarang referensi yang membatin yang adalah suara-suara ibu. Kenapa? Keluar dari lubuk hatinya sangat dalam. Ya. Kita mungkin profesor, tapi kadang-kadang spontanitas enggak masuk tuh di batin anak. Nah, jadi ini perlunya suara hati. Suara hati itu bukan suara kita, itu suaranya Tuhan, divine voice itu. Pinjamlah suaranya Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Bagaimana menjadi suara Tuhan kan batin materi kita, endapkan dalam hati. Ketika ia masuk dalam lubuk hati, baru kita nasihatkan, anak, ya. Jangan merokok ya nak ya. Nanti salat ya. Iya Bu. Iya Bapak. Kenapa? Bahkan dalam kitab At-Ta'lim wa Muta'allim itu ada syarahnya itu kan. Anak yang nakal tidak bisa dinasihati pada saat dia sadar, itu nasihati pada saat dia tidur. Roh tidak pernah tidur. Ya kan? Bacakan surah Al-Fatihah. Ya, tiupkan kepalanya, ya Allah, sadarkanlah anak saya. Ya,
Besok pagi bangun, Pak, mana songkok? Mau apa? Mau salat? Coba. Jadi, kasih air minum tuh. Bacakan surah Al-Fatihah. Ini nak minum. Ya. Asal itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam, anak itu pasti akan tunduk. Selama ini kita terlalu rasional. Spontanitas. Tidak pernah dicelupkan ke dalam batin. Bagaimana jamaah, masyarakat, bahkan anak bisa mendengarkan. Yang perlu diperdengarkan itu adalah telinga batinnya masyarakat. Bukan telinga yang punya gendang telinga ini. Ya. Suara batin itu yang perlu diperdengarkan melalui telinga batin di sebelah itu. Kan itulah yang menembus. Dan yang paling penting juga yang terakhir, ya ada 5 kan. Yang kelima adalah media. Media apa yang kita gunakan? Apakah melalui YouTube? Apakah melalui gitar? Apakah melalui film? Apakah melalui sound system? Apakah melalui tapping? Apakah melalui apa? Itu adalah media penyampaian. Jadi kalau kita kuasai 5 ini, ya, penyuluh, yang disuluh, materi suluhan, metode penyuluhan, dan media apa yang digunakan untuk menyuluh, maka insya Allah pasti penyuluh itu akan sukses. Ya. Belajarlah kepada orang sukses. Terakhir, Bapak-Ibu sekalian, di sini ada Pak Bupati, ada Pak Wali Kota, Bapak Ibu Wali Kota. Saya bangga juga karena ternyata ada beberapa teman kita perempuan tapi sudah bisa menjadi wali kota, sudah bisa menjadi bupati ya. Jangan-jangan memang masyarakat kita membutuhkan manajemen feminin. Ya, jadi manajemen, kami punya pengalaman Bapak Ibu. Kemarin kami melantik 4 rektor, 2 laki-laki, 2 perempuan. Dan rektor perempuan kita ada 57 perguruan tinggi Universitas Islam di Indonesia, termasuk IAIN. Itu kali ini banyak sekali perempuan. Dan kami teliti bahwa perguruan tinggi yang dipimpin oleh perempuan itu lebih adem. Perguruan tinggi yang dipimpin oleh laki-laki diwarnai banyak demo gitu kan. Ya. Kenapa? Karena mungkin kualitas feminin itu, sentuhan-sentuhan rasa itu sangat penting. Jadi kalau kita ingin berhasil, tampilkanlah feminine quality itu. Ibnu Arabi, seorang ulama besar, bahkan disebut Imamul Aulia. Wahai para muridku, di situ ada laki-laki dan ada perempuan. Kalau kalian ingin lebih dekat dengan Tuhan, kalau kalian ingin lebih gampang didengarkan doanya oleh Tuhan, maka kalian terlebih dahulu harus menjadi perempuan. Apakah harus ganti kelamin? Enggak. Di dalam diri setiap orang itu ada feminine quality, ada masculine quality. Walaupun laki-laki, tapi ada energi femininnya. Walaupun perempuan, juga ada energi maskulinnya. Bahkan kadang-kadang ada perempuan lebih laki-laki daripada laki-laki itu sendiri. Nah, ada juga laki-laki lebih feminin daripada perempuan itu sendiri. Nah, porsi ya, cinta feminin itu disebut rahmah. Cinta porsi maskulin itu disebut mawaddah. Jadi kombinasi mawaddah warahmah itulah yang melahirkan sakinah. Jadi rumus rumah tangga sehat itu kombinasi secara proporsional cinta rahmah dan cinta mawaddah. Cinta rahmah itu cintanya istri, cinta mawaddah cintanya suami atau ayah. Kalau kombinasinya secara proporsional diatur, maka itulah yang nanti akan melahirkan keluarga sakinah. Maka itu amplop undangan perkawinan itu kan seringkali mengutip ayat itu kan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajan
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi mawaddah plus rahmah sama dengan keluarga sakinah. Nah, menghadapi masyarakat kita pun juga, Bapak Bupati, Ibu Bupati, Bapak dan Ibu Wali Kota, Wali Kota, kapan saatnya kita menggunakan energi feminin, energi maskulin itu, kita kan masih simpunya itu. Nah, inilah yang sangat penting. Insya Allah, kalau kita mampu menggelorakan substansi ini, sambung rasa kita dengan para audiens, ceramah 1 jam pun nggak terasa oleh mereka. Tapi kalau nggak ada sambung rasa, baru 5 menit udah bubaran satu persatu, cengar-cengir entah kemana. Maka itu, kalau kita berbicara, jangan hanya mulut ini yang berbicara, tapi batin ini pun juga yang mensupport pembicaraan itu. Bahasa batin itu lebih ampuh daripada teriak-teriak berjam-jam. Terima kasih sekali lagi kepada para bupati, wali kota yang hadir. Selamat kepada para pemenang lomba. Tentu saya berterima kasih kepada dirjen kami yang kami banggakan, ya, Pak Direktur, bersama dengan stafnya ke bawah. Ya, kami tidak salah memilih orang. Kalian telah mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa ini. Dan semoga yang lain juga bisa mencontoh. Dan kita semuanya, semoga kita kembali ke daerah kita masing-masing dengan membawa pulang sebuah energi permanen di dalam hati kita. Ya, saya hanya menasihatkan 1 poin. Bekerjalah secara ikhlas. Jangan peduli apapun yang akan terjadi di depannya. Go ahead. Di mana ada keikhlasan, di situ pasti ada keajaiban. Pasti, Bapak. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.